Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam perkuliahan kita, yaitu entrepreneurship ya. Anak-anakku semua, mahasiswa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan puasa pada hari ini, kalau tidak keliru sudah hari ke-16 ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada sore hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada kaitan dengan entrepreneurship. Itu yang sangat penting, yaitu adalah 7 item to grow entrepreneurship. Jadi, di sini saya fokuskan kepada 7 masalah-masalah untuk tumbuh menjadi seorang wirausaha. To grow entrepreneurship. Apa itu? Yang pertama, kita lihat bersama. Oke, yang pertama tentunya adalah memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Apapun bisnis Anda, apapun bisnis kalian, kalau tidak dimulai dengan niat dan keyakinan yang benar, itu tidak akan berhasil dengan baik. Jangankan bisnis, kita melakukan sesuatu harus punya niat. Niatnya apa dulu? Dibetulkan niat dulu, baru nanti kita melakukan hal-hal yang lainnya. Jadi memulai bisnis dengan niat dan keyakinan ini adalah termasuk kunci dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau wirausaha awam. Bagaimanapun tidak, bila kita membuka bisnis tanpa adanya niat dan keyakinan, pasti bisnis tersebut tidak akan berjalan maksimal. Jadi jadikan niat dan keyakinan untuk berwirausaha sebagai fondasi membangun sebuah bisnis. Jika sudah berniat untuk berbisnis, di langkah selanjutnya adalah baru menumbuhkan keyakinan untuk membangun bisnis menjadi nyata dan meraih sukses. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah keyakinan. Jadi lakukan niat dengan baik, mulailah niat dengan baik, kemudian baru setelah niat kita meyakinkan diri kita bahwa bisnis itu akan tumbuh dengan bagus, atau menumbuhkan keyakinan untuk membangun bisnis menjadi nyata dan meraih sukses. Kemudian next adalah memiliki kecepatan melihat peluang. Sebenarnya peluang itu banyak di mana-mana. Untuk bisnis peluang luar biasa, apalagi zaman sekarang. Tetapi bagaimana kecepatan kita melihat peluang, itu yang menjadi utama. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat. Jadi banyak orang memulai bisnis mandiri karena memanfaatkan peluang yang mereka peroleh di lingkungannya. Peluang harus dicari. Peluang tidak akan tentunya datang dengan sendirinya. Atau bila perlu pergi untuk melakukan perjalanan sekadar mencari peluang-peluang bisnis. Karena setiap orang yang berwirausaha harus pandai mencari peluang. Dari peluang itulah kita bisa tercipta suatu produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang. Jadi peluang itu penting. Jadi peluang itu contohnya kalau kita lihat misalnya sekarang adalah pandemi corona ya. Pandemi corona atau COVID-19. Jadi itu apa peluang di COVID-19 ini ya? Misalnya ya menjual masker atau yang ahli dalam digital yang membuat pembelajaran dengan memakai digital, atau artinya menjual program-program dengan memakai online, itu adalah peluang. Kemudian next, pelajari kisah sukses orang lain. Jadi kita tidak bisa orang sukses tidak bisa sukses itu datang dengan sendirinya. Pasti bisa
terjadi itu karena mereka atau dia belajar bagaimana sih kisah sukses orang lain sehingga orang itu menjadi sukses. Banyak orang-orang sukses di dunia ini sebenarnya tidak timbul dengan sendirinya, karena sukses itu bisa diciptakan, ya. Sukses itu bisa dicari, sukses itu bisa imitate, ya, meniru pertama dari kesuksesan orang lain. Ada banyak kisah pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol dengan perjuangan yang berat, jatuh bangun, dan akhirnya mencapai kesuksesan besar. Kisah sukses seseorang dalam berbisnis ini dapat menumbuhkan motivasi. Sebenarnya kita membaca atau lihat kesuksesan seseorang itu sebenarnya untuk menumbuhkan motivasi bagaimana agar sukses orang lain itu bisa juga kita lakukan. Orang lain bisa, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa, begitu ya? Jadi motivasi itu juga dilakukan untuk melakukan hal serupa dan menghindari diri dari ketakutan dan risiko yang akan dihadapi. Jadi motivasi yang tinggi untuk berbisnis secara bertahap akan menemukan jiwa entrepreneurship. Motivasi, sekali lagi, motivasi yang tinggi untuk berbisnis secara bertahap akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Jadi kalau kita tidak punya motivasi, itu tidak akan terjadi. Karena motivasi itu akan timbul apabila kita banyak membaca buku tentang orang-orang sukses di sekitar kita atau bahkan orang sukses di dunia. Kemudian next, yang keempat tentunya modal. Jadi apakah penting itu modal? Jadi kebanyakan orang ragu untuk memulai bisnis karena tidak ada modal. Modal identik dengan uang. Untuk mengatasi hal ini, mencari modal menjadi suatu keharusan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja terlebih dahulu. Bisa kerja pun harus serius. Kerjakan beberapa hal lain dalam pekerjaan. Selain menambah pemasukan, juga menambah pengalaman dalam dunia kerja. Modal juga bisa didapatkan dengan cara meminjam ke bank ataupun pihak lain. Jadi bagaimanapun besar kecilnya modal, itu tidak ada masalah. Pertama kali orang sukses tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Tidak. Di modal kecil dulu, misalnya punya 100.000 diberi oleh orang tua, ya kita belikan sesuatu yang bisa dijual kembali, atau uang 100, bagaimana uang 100.000 itu menjadi 200 dan menjadi bahkan 1 juta dengan memakai cara-cara yang sehat atau cara-cara yang sudah kita pelajari bersama. Jadi modal itu sebenarnya bukan satu-satunya, tetapi salah satu dari 7 item itu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Kemudian next, fokus dalam berwirausaha. Jadi fokus, sesuatu kalau tidak fokus tidak bisa. Kalian belajar apapun, kalau tidak akan fokus, tidak akan bisa tercapai. Berwirausaha bukanlah kerjaan sambilan. Jadi kalian harus fokus dulu. Jadi banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memulai sebuah bisnis, pasti itu ya. Oleh sebab itu, sikap fokus yang dibarengi keyakinan, seperti tadi ya, niat, keyakinan, dan optimis, wajib hukumnya dimiliki oleh seorang entrepreneur, seorang usahawan atau seorang pengusaha. Agar apa? Agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Sebenarnya kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi dalam bidang bisnis, kita fokus, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, dengan lancar. Kemudian next, memiliki kemampuan menjual. Jadi yang keenam ini memiliki kemampuan menjual. Jadi dari mana memiliki kemampuan menjual?
Ya tentunya dengan banyak membaca, banyak melakukan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Jadi menjual itu atau kemampuan menjual itu bisa dipelajari. Jadi hal ini sangat penting dimiliki oleh calon entrepreneur. Bila tidak, semua hanya tinggal angan-angan. Kemampuan menjual adalah satu-satunya cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk kita atau jasa kita yang ditawarkan. Dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang dari waktu ke waktu. Jadi artinya kita menjual barang harus tahu ilmunya dulu. Jangan sekedar menjual barang, asalkan saya menjual barang apa saja gitu. Jangan. Harus tahu dulu kemampuan menjual. Kalau kita mampu menjual, misalnya kita bakat misalnya dengan aksesoris, ya, berarti kita menjual hal yang ada kaitan dengan aksesoris dan sebagainya. Kemudian next yang tidak kalah pentingnya adalah, ini yang harus kita lakukan. Do it right now. Lakukan sekarang juga. Jangan menunda. Kalau menunda, kesempatan akan diraih oleh orang lain pasti. Jadi banyak orang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya, sehingga impiannya untuk memiliki bisnis hanya jalan di tempat tanpa tindakan untuk mewujudkannya. Jadi seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki keberanian untuk take action tentunya. Dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya serta langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakannya. Jika telah memulai dan menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa entrepreneurship akan terbentuk. Do it right now. Jangan pernah menunda. Kita tidak akan menyaksikan pekerjaan kita atau menikmati pekerjaan kita tanpa kita melakukannya. Lakukan itu. Yang penting lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalian punya kemampuan apa sekarang misalnya? Lakukanlah. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi dari depan. Jadi ada 7 item untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Jadi yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Niat dan keyakinan. Kata kuncinya niat dan keyakinan. Kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Jadi harus cepat. Take the opportunity. Sebelum diambil orang-orang lain. Kemudian, untuk melengkapi kemampuan atau kelihayan kita dalam menjual atau dalam berbisnis, maka kita harus juga melihat kesuksesan orang lain. Pelajari kisah sukses orang lain. Kemudian modal, tentunya itu bervariasi. Modal tidak harus kita punya modal besar. Dari modal kecil pun kita bisa memulai usaha. Kemudian fokus dalam berwirausaha. Fokus itu penting. Kemudian next, ya, kemampuan menjual juga utama, karena ini adalah salah satu dari syarat 7 item tadi yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang entrepreneur atau jiwa entrepreneurship. Kemudian yang terakhir adalah do it right now, lakukan sekarang juga. Oke, saya pikir itu dulu perkuliahan sore hari ini. Dari beberapa item itu, coba kalian analisa apa saja yang telah Anda lakukan, apa saja 7 item itu yang Anda lakukan. Kita akan memulai bisnis apa. Coba kalian setting dulu kira-kira bisnis apa yang akan Anda kerjakan. Ya, kalian bikin aja draft aja. Oh, saya akan menjual ini. Oh, saya akan melakukan ini. Jadi di list saja dulu. Jadi sementara itu dari Pak Saiful, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next meeting.